Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana, kembali lagi di podcast Suara Pasaman bersama saya Ahmad Gusra. Dunsana Pasaman, kita sudah selesai melaksanakan proses pilkada beberapa waktu yang lalu untuk Kabupaten Pasaman. Alhamdulillah secara umum berjalan secara lancar, meskipun ada proses-proses yang lain yang harus kita tunggu. Kemudian secara sementara KPU per 2 Desember kalau tidak salah itu sudah mengumumkan pemenang berdasarkan hasil rekapitulasi. Meskipun belum final, masih menunggu proses lain karena ada paslon lain yang melakukan proses gugatan ke MK. Kita hormati proses tersebut. Sehingga saya disclaimer dulu, saat ini sudah ada bersama kita sang pemenang Pilkada Pasaman. Tentunya pemenang sementara, kita hormati proses MK yang sedang berlangsung. Saat ini sudah ada bersama kita Bapak Wely Sohoiri, Dapode, Paslon 01 Pilkada Pasaman 2024. Dapode, apa kabar dah? Alhamdulillah, kabar baik Adinda Yusra. Kalau Paman Nangko mukonya cerah ada ya. Agak bacahayo mukonya. Rawi mukonya bacahayo. Alhamdulillah ya sudah selesai proses wakda. Untuk yang pertama yang tentu bertanya Mbak Akaba dulu dah. Apa kesibukan kini setelah proses pilkada setelah selesai? Ya, alhamdulillah. Pertama sekali mungkin terima kasih udah sampaian kepada adik-adik dari podcast Pasaman yang telah mengundang-undang untuk kita bisa diskusi, bisa berkomunikasi pada kesempatan pagi menjelang siang. Dan setelah tahapan pilkada selesai, alhamdulillah udah masih dalam kondisi sehat, fit. Ya, alhamdulillah. Itu yang pertama ya. Walaupun memang terakhir-terakhir agak disibukkan dengan proses atau persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi gugatan dari paslon lain di MK. Yeah. Tentunya kita harus ada persiapan, walaupun secara aturan yang digugat di paslon itu kan bukan kita, tetapi kita adalah pihak terkait. Dan tentu kita tidak boleh lengah, kita tentu harus berusaha dengan persiapan-persiapan yang kita semampunya. Siap. Alhamdulillah sudah selesai ya dah proses pilkada, badan masih sehat, alhamdulillah ya dah. Kemudian dah sebagai tokoh yang menjadi sorotan selama beberapa bulan terakhir di Pasaman, menjalankan proses pilkada, berkeliling ke seluruh Kabupaten Pasaman. Apa perasaan kini dah? Itu dah. Kalau yang pertama tentu udah merasa sangat bersyukur. Sangat bersyukur atas pilihan masyarakat sehingga pada hari kini udah ditetapkan melalui rekapitulasi oleh KPU yang ditetapkan, yang diplenokan pada tanggal 2 Desember tahun 2024 dan dinyatakan udah sebagai pemenang atau peraih suara terbanyak di Pilkada Kabupaten Pasaman tahun 2024. Tentunya semua itu adalah berkat perjuangan yang tidak kenal menyerah, berkat semangat yang luar biasa dari seluruh tim pemenangan atau relawan, dari seluruh sahabat yang memang tulus dan ikhlas. Dan yang paling udah sangat merasa bersyukur adalah dengan solidnya di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Karena tentu sebelum kita memastikan untuk maju, tentu udah punya kajian, punya analisa. Dan yang pertama tentu adalah di intern Partai PKB sendiri. Dan alhamdulillah dari proses pilkada yang sudah kita lalui, seluruh kader, seluruh pengurus Partai Kebangkitan Bangsa semuanya merasa sebagai
ujung tombak, sebagai memang garis terdepan dari perjuangan itu. Dan dari perjuangan kawan-kawan di intern Partai PKB dan dari perjuangan sahabat-sahabat relawan ataupun tim-tim pemenangan yang dengan tulus dan ikhlas untuk berjuang sehingga menghasilkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dan membuat udah menjadi pemenang pada saat ini. Mungkin itu yang salah satu yang paling disyukuri dah. Ya. Kekompakan tim, kemudian rasa memilikinya, rasa memiliki perjuangan. Ya. Dan mungkin ada satu hal yang sangat penting. Semua ini adalah takdir. Ya, betul. Kalau Allah berkehendak, kalau ini sudah takdir Allah, apapun yang menjadi penghalangnya tidak akan bisa menghalangi. Ya. Dan kalau ini bukan takdirnya Allah, apapun yang kita lakukan, belum tentu kita bisa meraihnya. Betul. Itu mungkin kata kuncinya, ini adalah takdir dari Allah yang Maha Kuasa. Kita hanya berikhtiar. Ya. Berikhtiar. Dan ini karena memang sudah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Kemudian kami datang mengundang kembali, mengundang kembali Dapode untuk datang ke podcast ini. Tentu ada tujuannya, dah. Ya. Kami ingin mewakili masyarakat Pasaman. Kita tetap disclaimer dulu. Jika nanti proses MK tetap memutuskan pasangan 01 sebagai pemenang, kita ingin menuntut kembali masyarakat. Masyarakat kan inginnya menuntut nih, dah. Karena menuntut kembali janji-janji yang sudah disampaikan selama proses pilkada kemarin. Kita ingin mempertebal itu, dah, sehingga nanti masyarakat yang berharap bisa membayang-bayangkan kapan nih realisasi dari janji-janjinya nanti. Untuk yang pertama, yang ingin saya tanyakan, apakah tim 01 meskipun masih menunggu proses tadi, sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan program untuk pemerintahan yang akan datang? Silakan. Ya, tentunya sebagai pemenang, kita sudah mulai mengkonsep langkah-langkah. Yang pertama tentunya di 100 hari kerja pertama. Oke. Mungkin di 100 hari kerja pertama tuh udah akan lebih fokus kepada pembenahan birokrasi. Karena sebuah pemerintahan bisa dikatakan baik kalau birokrasinya memang baik. Betul. Dan tentunya ini juga terkait dengan program-program unggulan muda yang kita janji-janjikan di waktu kampanye. Jadi nanti kita tentu akan pastikan seluruh birokrasi, seluruh dinas terkait sudah tahu bagaimana langkah-langkah konkret kita untuk merealisasikan program tersebut. Dan dengan tentunya mari kita bersama-sama dengan kawan-kawan yang di birokrasi, karena birokrasi itu adalah pelayan masyarakat. Mari kita bersama-sama berkomitmen agar kita bisa merealisasikan program tersebut. Tentunya kita awali dengan membangun pondasi-pondasi terkait dengan program-program yang ada. Seperti seragam gratis, bajak gratis. Tentunya kita akan panggil dinas terkait. Bagaimana teknisnya, yang sangat penting tentunya adalah masalah sumber dananya. Tentunya dari sumber dana yang ada di dinas terkait, kita akan tetapkan mana yang menjadi skala prioritas, skala unggulan. Nah, dan mungkin ke depan bagaimana kita untuk melakukan untuk bisa melakukan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas, seperti kegiatan-kegiatan yang hanya sifatnya sebagai studi banding, studi tiru, atau rapat-rapat di hotel. Mungkin dengan kita mengurangi kegiatan rapat di hotel, sudah berapa banyak seragam gratis yang bisa kita realisasikan untuk anak-anak kita di Pasaman. Betul dah. Dengan efisiensi itu, baju anak bisa kita realisasikan. Yang udah maksud efisiensi di saat podcast pertama itu di sekitar hal-hal yang udah jelaskan seperti yang barusan tadi. Bukan masalah tunjangan
TPP yang seperti diviralkan oleh paslon lain. Itu adalah haknya kawan-kawan birokrasi. Iya, iya. Udah tidak akan memakan hak, tidak akan mengurangi haknya kawan-kawan birokrasi. Iya. Iya, jadi ini mungkin sekaligus klarifikasi dari yang Ya. sebelumnya ada ya. Ya. Oke. Insya Allah, walaupun secara aturan anggaran itu sudah disahkan untuk anggaran tahun 2025, itu kan sudah disahkan saat ini oleh pemerintahan yang sekarang. Tetapi nanti kita akan berusaha semaksimalnya bagaimana supaya program-program unggulan kita ini bisa terrealisasi. Tentunya untuk program seragam gratis di saat tahun ajaran baru nanti, tahun ajaran baru 2025, ini sudah bisa kita realisasikan. Tentunya bisa terrealisasi nanti di tahun ajaran baru 2025 jika tidak ada aturan-aturan yang merintangi ya, Daya. Ya. Misalnya ini sekarang sedang berlangsung di MK prosesnya. Kalau saya dengar, kalau tidak salah, kalau seandainya tidak ada cepat selesainya proses di MK ini, tidak ada perubahan, berarti di Februari sudah bisa dilantik, Daya. Ya. Kalau seandainya terjadi ada perpanjangan di MK mungkin bisa sampai Maret atau bisa jadi. Bisa jadi sampai Maret karena dari jadwal yang dikeluarkan oleh MK itu tahapan persidangan itu sampai di bulan Maret. sampai di bulan Maret. Di pertengahan bulan Maret. Paling lambatnya sih itulah keputusan bisa kita ini kan ya. Ya, di akhir Maret. Paling cepat kalau normal di Februari, kalau di Maret ya. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan masyarakat Pasaman tentu berharap sekali janji-janji bisa cepat terrealisasi sehingga masyarakat bisa menerima manfaat dengan secepatnya. Oke. Kemudian Dapodik, saya coba runut-runut lagi ya beberapa janji-janji yang kemarin ya tadi sudah disampaikan beberapa. Oh, masih ada janji-janji. Masyarakat mencatat Dapode ya. Yang pertama tadi Dapode sampaikan bajak gratis, kemudian tadi pakaian gratis. Nah, ini ditunggu sama emak-emak. Siap. Induk-induk Dapode. Karena memang sangat membantu sekali, mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi nanti. Insyaallah. Kemudian berikutnya lapangan pekerjaan, kemudian pembangunan infrastruktur di daerah-daerah sulit kita yang masih belum layak. Kemudian ada satu sebenarnya yang jadi catatan juga bagi kami, Dapode, ingin saya perdalam tentang penempatan pejabat-pejabat daerah kita sesuai dengan prestasi kerjanya, bukan karena kedekatan dan lain sebagainya. Itu sudah ada belum ada langkah-langkah yang ingin udah jalankan nanti untuk merealisasikan hal tersebut tentang good governance tadi, pemerintahan? Terkait masalah pemerintahan, yang pertama tentu adalah birokrasi. Untuk birokrasi di pemerintahan nanti, mungkin udah akan memberdayakan kawan-kawan atau dari bapak-bapak birokrat yang memang punya kapasitas, punya kapabilitas, dan yang lebih penting memang punya niat dan punya rasa tanggung jawab kerja. Bagaimana kita bersama-sama saling bersinergi untuk bisa membawa Pasaman berubah dari kondisi yang kita rasakan pada hari ini. Karena sampai hari ini mungkin kita bisa rasakan, bisa kita lihat, ini tidak perlu kita simpan, kita rahasiakan, bagaimana rasa tanggung jawab kerja dari kawan-kawan ASN, mungkin karena kurang support, mungkin kurang dorongan dari pemimpin, dari atasan, dan ke depan kita akan ciptakan bagaimana kawan-kawan ini memang merasa nyaman, merasa punya tanggung jawab kerja, sehingga apa yang kita harapkan dengan kerja yang nyaman, dengan bekerja secara profesional, tentunya semua program-program nanti insya Allah akan bisa kita realisasikan. Iya, mudah-mudahan. Karena memang penempatan pejabat-pejabat ini, posisi-posisi jabatan di birokrasi ini, itu adalah salah satu penentu kesuksesan pemerintahan ke depan. Dan kita berharap tentunya orang-orang yang seperti yang sudah sampaikan tadi, orang-orang yang memang ingin membangun Pasaman, gigih membangun kampung halaman kita ya. Oke. Dan udah pastikan, udah akan profesional di dalam penempatan jabatan-jabatan yang akan diisi oleh
kawan-kawan di birokrasi nanti. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi harapan baru kita dengan profesionalnya pemerintahan kita, itu akan membangkitkan Pasaman menjadi lebih baik ya untuk yang akan datang. Oke, selanjutnya kita juga ingin ngulik-ngulik sedikit nih tentang pembangunan infrastruktur yang kemarin di podcast sebelumnya juga kita sudah bahas. Banyak saudara-saudara kita beberapa daerah, bukan hanya di Mampat Tunggul, bahkan di daerah-daerah kecamatan lain ada juga tuh kampung-kampung yang masih sedikit kurang sentuhan dari pemerintahan. Kita juga sebelumnya sudah bahas bahwa dana kita terbatas Ya. Untuk realisasi itu mungkin sulit kalau hanya mengharapkan dana kita. Langkah-langkah yang seperti yang kita cerita di podcast sebelumnya itu bagaimana bayangan udah untuk realisasinya nanti ke depan? Ya. Kalau terkait pembiayaan untuk infrastruktur, untuk kegiatan-kegiatan lainnya, mungkin dari selama ini dengan keterbatasan APBD kita, dengan keterbatasan kemampuan keuangan kita, sehingga itu belum maksimal hasilnya. Dan untuk kedepannya sebagai kepala daerah terpilih, sudah mulai merintis bagaimana supaya kita bisa menggait dana dari pusat ataupun dari provinsi. Dan untuk di pusat, alhamdulillah kedepannya akan sepenuhnya disupport oleh fraksi PKB. Udah punya fraksi PKB yang ada di DPR RI. Kita punya fraksi PKB dan kita sudah komunikasikan ke depan kita akan difasilitasi mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, dan termasuk juga terkait masalah investor yang akan kita ajak atau kita undang untuk berinvestasi di Pasaman. Mudah-mudahan fraksi PKB akan memfasilitasi, akan membackup sepenuhnya. Karena tentunya PKB bangga sekali karena ini sudah pasti. Pecah telur untuk Kabupaten Pasaman atau Sumbar secara keseluruhan Sumbar ya. Dan alhamdulillah capaian udah sekarang pada saat ini merupakan sejarah baru untuk Partai Kebangkitan Bangsa di Sumatera Barat. Baru ini pertama sekali kepala daerah perdana dari kader Partai Kebangkitan Bangsa terpilih menjadi salah seorang bupati. Iya, tentu itu menjadi kebanggaan bagi PKB dan mudah-mudahan nanti kebanggaan itu menjadi keuntungan untuk masyarakat Pasaman. Amin, insyaallah. Oke. Selanjutnya kita beranjak sedikit tentang pasangan nih. Dapode dan Bro Anggit. Jadi dalam pemerintahan ke depan sudah ada belum diskusi dengan Bro Anggit tentang bayangan pembagian peran nanti ke depan seperti apa? Kalau untuk pembicaraan terkait pembagian atau porsi-porsi tanggung jawab kami ke depan, yang pasti tentu kita akan merujuk kepada aturan yang ada, itu yang pasti. Dan dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, alhamdulillah kami belum pernah berbicara terkait hal itu. Seolah-olah kami memang rileks, memang enjoy, dan kami berjalan memang seperti abang adik gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan kami tetap akur, kami tidak akan bersikap egois di dalam mengambil kebijakan-kebijakan tentunya, sehingga ini akan menjadikan sebuah harmonisasi di antara kami berdua tentunya. Alhamdulillah sampai hari ini belum pernah kami berbicara terkait pembagian porsi-porsi di pemerintahan. Malah kami lebih banyak berdiskusi bagaimana kita supaya bisa menggait dana di pusat, di mana kita bisa minta atau kita gait program ini dari kementerian yang mana, dari anggota DPR RI yang mana, kan seperti itu. Berarti seiring sejalan seiring sejalan bersama. Mudah-mudahan nanti kekompakan ini bertahan terus sampai akhir nanti, dan itu pasti akan sangat menguntungkan masyarakat Pasaman. Dengan kompaknya pemimpinnya, tentunya program-program akan lebih maksimal terjalan. Pasti. Oke. Kemudian
Eh, selanjutnya kita ingin coba minta pendapat Uda tentang proses yang sedang terjadi sekarang di MK. Bagaimana tanggapan Uda tentang hal itu? Kalau masalah gugatan yang ada di MK sekarang, itu adalah merupakan haknya paslon yang lain. Dan udah sangat yakin hasil yang akan menjadi keputusan di MK nanti akan sama dengan hasil yang sudah ditetapkan oleh KPUD Pasaman. Dan udah secara pribadi mungkin tentu kita tentu punya persiapan, tentu kita harus berjuang untuk mempertahankan itu, tapi sudah tidak ingin memikirkan itu. Udah ingin berpikir ke depan bagaimana kita menetapkan langkah-langkah konkret untuk pelaksanaan untuk merealisasikan program-program unggulan kita yang menjadi janji-janji di saat kampanye kemarin. Mungkin udah lebih cenderung berpikir untuk arah ke sana, untuk urusan MK itu menjadi ranahnya para hakim-hakim yang ada di sana. Jadi kemarin saya juga lihat postingan, ada foto Uda sedang di Jakarta. Itu dalam rangka MK atau apa nih yang lain? Tentunya sebagai salah seorang kader partai dengan keberhasilan yang kita capai hari ini, tentu kita harus melapor menghadap kepada elit-elit. Berarti dalam rangka itu ya? Dalam rangka itu dan juga di dalam rangka membangun, dalam rangka merintis untuk bagaimana kita nanti bisa terkomunikasikan dalam tujuan untuk menggait anggaran-anggaran yang ada di pusat tentunya. Oh, berarti ke Jakarta itu salah satunya untuk udah mulai nih langkah-langkah untuk menarik dana-dana supaya bisa datang ke Pasaman nanti. Karena udah sebagai kader Partai Kebangkitan Bangsa, tentu yang udah punya di pusat adalah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di DPR RI. Dan alhamdulillah semua yang udah temui alhamdulillah sangat respon, sangat welcome. Dan insya Allah ke depan kita akan bersama-sama untuk merealisasikan seluruh program yang ada di Kabupaten Pasaman. Siap. Terakhir sebelum kita tutup, pilkada sudah selesai. Pemenangnya sementara sudah kita ketahui. Kemarin ada 3 pasangan calon yang sedang berkontestasi, bukan berperang tapi berkontestasi. Karena itu kita juga semua orang Pasaman juga semua, jadi saudara-saudara kita. Berkontestasi, sudah selesai semua. Apa harapan Uda untuk masyarakat Pasaman setelah ini sudah selesai? Harapan Uda kepada seluruh masyarakat Pasaman tentunya, mari kita bersama-sama hormati proses yang berjalan di MK sekarang. Jangan kita terpecah-pecah, jangan kita masih ada blok-blok, karena di MK sudah tidak perlu masa. Di MK itu menjadi ranahnya para hakim-hakim yang ada di sana, jadi silahkan mereka bekerja sesuai dengan tupoksinya, dan kita sebagai masyarakat mari kita ikuti dengan penuh rasa saling menghormati, saling menjaga. Mari kita ke depan bersama-sama tentunya, karena bupati yang terpilih itu adalah bupati untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman. Bukan bupati nomor paslon 1, bukan bupati paslon 2, bukan bupati paslon 3. Tetapi bupati yang terpilih itu adalah kepala daerah seluruh masyarakat Pasaman. Tentunya kepada seluruh masyarakat, saya mengimbau mari kita bersama-sama untuk saling menjaga keharmonisan, untuk saling menjaga persatuan. Sehingga dengan kenyamanan, dengan persatuan kita akan bisa berpikir, bisa melangkah, merencanakan pembangunan untuk Pasaman lebih baik ke depannya. Oke, baik, terima kasih banyak Kita berharap memang mudah-mudahan masyarakat Pasaman bersatu kembali. Kontestasi sudah selesai, saatnya kita kembali bersatu untuk membangun Pasaman yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Kita berharap nanti podcast ini nanti akan berlanjut terus Siap. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan nanti dilantik kami siap untuk menjadi perwakilan masyarakat untuk menuntut
janji-janji supaya nanti benar-benar menjadi kepemimpinan 5 tahun ke depan ini menjadi kepemimpinan yang maksimal untuk pembangunan bersama. Nah, jadi yang kita tuntut bukan untuk keburukan tapi untuk kebaikan kita bersama. Oke, Dunsana, nanti di episode berikutnya kita akan tunggu waktu yang tepat. Setelah proses MK selesai, kita akan minta kembali, kita berharap kembali, kita tanyakan yang lebih detail terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh pemimpin terpilih kita. Tetap tunggu video-video kami berikutnya. Demikian saja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.